Gak lama terlihatlah Rika menghampiri dan segera menaruh kepala Mbak Rara di pangkuannya sembari dioles-oles minyak kayu putih. Setelah itu datanglah Sukirman membawa air minum botol dan memberikannya kepada Rara. Yang Mbak Rara rasakan saat itu, tubuhnya mulai mendapatkan kembali kekuatannya setelah meminum air dari Sukirman. Dari sini kalian bisa nebak gak guys, arah ceritanya kemana? Tapi kita terus simak ya ceritanya. Setelah kejadian itu, Rara pulang dan menceritakannya kepada Mas Sabar. Tapi Mas Sabarnya ini hanya menanggapi, ya udah kontak Abah aja sambil main Lord Mobile katanya guys. Kayak nganggep mungkin kamu kecapean, wajar kan? Ngelihat respon suaminya yang cuek dan ya gampangin lah, ya udahlah Mbak Rara, ya udah mungkin Mas Sabar bener aku cuma kecapean. Besoknya Mbak Rara masuk kerja lagi nih seperti biasa, tapi katanya badannya ini masih lemes guys, cuma ya gak selemes sore itulah. Di hari itu waktu jam 5 sore Mbak Rara sedang berada di ruang chat bersama Mang Tatang yang salah satu karyawan pabrik juga, berbincang mengenai stok cat di pabrik yang mulai menipis. Tiba-tiba ada asap rokok yang mengenai kerudung Mbak Rara. Sontak Mbak Rara pun berucap, Sukirman, gak sopan banget sih jadi orang, main sembur-sembur asap rokok sembarangan. Nah, dari sini jelas kan guys, udah nangkep kan kalian apa maksud cerita ini, arahnya kemana, siapa dalangnya. Dikatain begitu sama atasannya, gak malah takut sih Sukirman, malah full senyum dong. Ini orang emang nyebelin parah sih, apa-apa senyum. Makanya kalian jangan gampang nilai orang itu baik karena sering senyum di. Noh, lihat tuh si Kirman. Oh ala Kirman. Menurut pengakuan Rara di depan Abah, Rara melihat sekelibatan cahaya di mata Kirman saat Sukirman tersenyum tadi. Mang Tatang pun berucap, hati-hati mbak, itu pelet barusan. Dengar ucapan Mang Tatang kayak gitu, Mbak Rara pun nganggap sepele. Alah, Mang Tatang, ada-ada aja. Dan kalian tahu si bedes Sukirman ini ngerespon apa guys? Iya nih si Mamang fitnah mulu deh. Abis ngomong kayak gitu, dengan santainya dia pergi naik motor, udah gitu aja pulang, ngeselin kan, tingkahnya ngeselin. Aku jadi pengen tahu wajahnya deh. Tapi ya takut juga sih. Waktu malam tiba, saat Mbak Rara sudah di kamarnya, udah OTW tidur nih sama suaminya, dia tuh tiba-tiba ngerasa kok kamar panas banget ya, ada apa? Akhirnya dia pun pindah ke ruangan TV dan tiduran di sana sendirian ya guys. Jadi si Mas Sabar ya tetap di kamar. Katanya itu rebahan di lantai sambil nyetel kipas dan badannya ini udah merasa enak kan, gak terlalu gerah kayak di kamar tadi. Tapi Mbak Rara ini ngerasa kok gak ngantuk-ngantuk ya, padahal tadi di kamar ini rasanya ngantuk banget. Tapi pindah di sini yang lebih enak malah gak ngantuk-ngantuk. Nah di tengah lamunannya sambil nunggu kantuk itu datang, tiba-tiba Mbak Rara kepikiran si Sukirman guys. Mbak Rara sadar kalau mukanya si Sukir ini B aja, badannya pendek, penampilannya juga B aja. Tapi dia tiba-tiba ngerasa seneng aja gitu. Keinget si Sukir waktu ngasih minum, ngasih perhatian, caranya Sukirman menatap Mbak Rara. Pokok menurut pengakuan Mbak Rara, semua dari Sukirman terasa menenangkan buat Mbak Rara. Dan makin hari nama Sukirman makin terukir di hatinya, katanya gitu guys. Udahlah, kalian udah tahu arahnya kemana, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Kisah horornya ini masih ada guys. Sejak kejadian itu, Sukirman ini udah berani nih deketin Mbak Rara secara terang-terangan. Setiap kerja mereka ngobrol, bercanda, bareng semua mereka lakuin bareng. Udah gantet aja berdua kayak orang jatuh cinta gitu guys. Oh no. Jiwa sadarnya Mbak Rara sebenarnya takut karena dia tuh merasa kayak anak-anak buahnya ini pada ngawasin dan takutnya cepu ke suami. Secara mereka kan semua tahu kontrakan Mbak Rara dan mereka ini pasti mayoritas tahu wajah suami Mbak Rara. Tapi walau pikiran sadarnya kayak gitu, sama Mbak Rara dilanjutin aja loh mesra-mesraannya sama si Sukirman. Tibalah tanggal 10 Februari, puncak permasalahannya nih guys, di mana Mbak Rara yang seharusnya interview di Balaraja, tapi siangnya malah kepergok berduaan dikontrakan sama Sukirman. Begini ceritanya.
Halo sayang. Hus, jangan aneh-aneh deh. Hehehe, iya maaf dek. Kok bisa AA nelpon adek? Kan lagi jam kerja. Ingat ya guys, waktu itu Mbak Rara cuti ya. Dia cuti hari Senin sama Selasa, jadi tanggal 10 sama 11 Februari. Iya, ini AA izin ke toilet. Abis AA kangen banget sama suara adek. Ih, gak boleh loh kangen sama istri orang. Ah, biarin aja. Yang penting istri orang itu mau sama AA. Ih, dasar. Aku boleh pinjam motor buat ke Balaraja? Boleh, jam berapa, Dek? Siangan aja. Jam masih menunjukkan pukul 11.30, tapi tiba-tiba Sukirman ini udah dateng dong dan nganterin motornya ke kontrakan Mbak Rara. Padahal istirahat pabrik itu kan jam 12 guys. Rara sontak menanyakan soal gimana cara dia keluar pabrik padahal belum jam istirahat. Dan menurut pengakuan Sukirman, dia izin sama bos cari obat diare. Begitu. Saat berbincang-bincang ini mereka di depan kontrakan ya guys, di meja kursi yang udah aku jelasin tadi, di depan rumahnya Mbak Rara. Namun tiba-tiba Mbak Rara kaget dengar suara ketokan pintu yang begitu kencang bagi dia. Dan terlebih kagetnya lagi, tiba-tiba Mbak Rara ini udah di dalam kontrakan. Dan di sebelahnya Mbak Rara ini udah ada Sukirman guys. Loh, kok kamu di sini? Cepat keluar! Lagi-lagi Sukirman cuma diam dan menatap Mbak Rara. Dan Mbak Rara bisa melihat sekelibatan cahaya di mata Sukirman guys. Waktu itu Mbak Rara mikir, percuma disuruh keluar, orang di depan rumah udah banyak orang. Akhirnya, sudah cepat kamu sembunyi di kamar mandi. Dek, kalau ada apa-apa, AA siap tanggung jawab kok. Tanggung jawab apa? Emangnya kita ngapain? Gak dijawab dong guys pertanyaannya si Rara, dan si brewok Sukirman nih lurus saja ke kamar mandi dan santai aja. Sekali lagi dia itu selalu menghadapi apa-apa dengan santuy. Dan setelah buka pintu, kondisinya pun seperti yang udah diceritakan di atas. Udah rame banget, udah ada Mas Marno, Bang Boim. Neng, Abah mau nanya sesuatu. Neng sejak kapan kenal Sukirman? Untuk detailnya sih gak begitu yakin ya, Bah. Sepengetahuan Rara, Sukirman mulai agak dekat sejak Rika masuk dan gak lama diangkat jadi SPV. Sejak saat itu, Sukirman jadi anak buah Rika dan Rika yang selalu terhubung dengan Rara, jadi kami bertiga saling mengenal lebih dalam lagi. Bisa lihat wajah si Rika. Di situ Mbak Rara langsung ngeluarin handphone dan ngasih tahu fotonya Rika ke Abah ya guys. Setelah lihat-lihat foto Rika, Abah pun ngomong kalau Abah udah punya kesimpulan dan jawaban yang insya Allah jawaban itu datangnya dari Tuhan. Semua ini terjadi akibat sikap si Mas juga. Jadi si Mas juga ikut andil dalam permasalahannya Mbak Rara. Mas yang selama ini cuek dan asik sendiri membuat Mbak Rara merasa kesepian. Akhirnya pikiran Mbak Rara ini kemana-mana. Dan pikiran yang goyah tadi jadi gampang dimasukin ilmu hitam. Sukirman ini Abah lihat berasal dari selatan tanah Banten. Dan dia emang sering berziarah ke tempat-tempat keramat seluruh Banten. Niatannya satu, menguasai ilmu pelet kuat di tanah Banten ini. Pelet ini bukan sembarang pelet, jadi membuat targetnya tetap dalam keadaan sadar, namun masih bisa dikontrol pikirannya melalui ilmu pelet tadi. Jadi Neng sebagai korban dipaksa menyukai dan mencintai Sukirman. Jadi maksud Abah istri saya kena pelet? Yo tamas, wong wis dijelasno. Kok ya ate tanya? Canda ya mas. Kata Abah, pelet ini bukan sembarang pelet. Jika pelet lain itu bisa memudar kapanpun dan membuat korban sadar secara tiba-tiba, kalau pelet ini enggak guys, terus melekat di tubuh sang korban. Pelet ini bekerja melalui 3 cara. Yang pertama, korban dan pelaku harus saling mengenal. Minimal pernah bertatap muka lah, meskipun hanya sepintas. Kedua, harus ada sentuhan wadah, entah itu tangan, baju, atau hembusan asap rokok yang mengenai pakaian korban. Ketiga, pelaku harus bisa memasukkan benda atau sesuatu di dalam tubuh korban. Kalian inget kan guys, si Sukir ini pernah ngasih air sewaktu Mbak Rara pingsan? Sampai sini nangkep ya, dan makin jelas kalau omongannya Mang Tatang waktu itu emang benar adanya. Semoga apa yang Abah katakan ini semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa, karena Abah hanyalah manusia biasa seperti kalian. Dari yang Abah lihat, yang hendak mencelakai Neng ini ada 3 orang. 2 dari 3 orang ini bekerja sama untuk menghancurkan Neng. Orang yang pertama mulai mencelakai Neng bernama Iyah. Si Iyah ini Abah lihat sudah tidak bekerja di pabrik lagi, tapi dia punya dendam pribadi terhadap Neng, karena Neng sudah memecatnya dan mengeluarkannya dari pabrik. Orang tua si Iyah ini seorang dukun. Sudah lama Iyah meminta tolong kepada orang tuanya, namun alhamdulillah ilmunya belum mampu menembus pagar goib si Neng.
Karena tahun lalu Neng sama si Mas habis saya ruat. Nah, sekarang Abah akan menceritakan orang kedua dan ketiga ini siapa. Mereka yaitu Sukirman dan Rika, SPV pabrik Rara bekerja, yang merupakan teman Mbak Rara juga. Tujuan Sukirman cuma satu, untuk mendapatkan Neng. Dia berharap rumah tangga kalian bubar saat kejadian tadi siang. Makanya dia menghadapi situasi seperti itu dengan full senyum. Sukirman melakukan itu karena rumah tangganya sedang kacau dan berniat menceraikan istrinya. Sukirman menyukai Neng karena dianggap lebih cantik dan juga dianggap mampu membantu perekonomiannya. Ilmu Sukirman terletak di kedua mata dan alis, makanya Sukirman sering berusaha membuat eye contact kepada Neng untuk meluncurkan peletnya, namun tidak kunjung tembus. Lalu Sukirman dan Rika tidak sengaja bertemu di tempat keramat dan saling tegur sapa. Tak disangka, tujuan mereka sama, yaitu mencelakai Neng. Karena Rika ini iri dengan kesuksesan Neng yang lebih muda, tapi memiliki posisi yang enak, kerja tidak serepot Rika, dan gaji 2 kali lipat di atas Rika. Rika berniat menyingkirkan Neng agar posisi Neng bisa diberikan kepada Rika. Dengar ucapan Abah ini, Mas Sabar pun bertanya-tanya, "Loh, Bah, kalau Rara dipecat, bukannya tujuan Sukirman untuk menumpang hidup pada Rara ikutan gagal?" Tidak, Sukirman tahu Rara akan bekerja di Balaraja dan dengan gaji lebih besar dari pabrik saat ini. Makanya Sukirman berusaha mempengaruhi Neng agar mengajak Sukirman bekerja di sana juga. Jelas ya guys, udah jelas banget sejelas-jelasnya. Sumpah Abah ini hebat loh. Aku waktu denger ucapan Abah soal rencana biar Rara dipecat, itu juga mikir hal yang sama kayak si Mas Sabar. Kalau Rara dipecat, otomatis Rara jadi pengangguran dong. Dan aku lupa kalau Rara ini OTW ke pabrik baru di Balaraja. Keren banget ceritanya, keren juga yang bawain cerita ini. Keren Mas, kamu the best Mas. Dan makasih banyak untuk kejelasan informasinya. Tapi sekali lagi, cerita ini aku ringkas ya guys, biar kalian ini gak waktu ngikutin ceritanya. Bun, setelah ayah mendengar penjelasan dari Abah, dan setelah ayah pikirkan baik-baik, semuanya masuk akal dan ketemu benang merahnya. Tadi siang, ayah juga merasa kalau semuanya ini ganjil. Dan ternyata setelah menemui Abah, memang benar adanya. Ayah berharap kejadian ini memang betul tanpa Bunda sadari. Ayah juga minta maaf sudah berpikiran dan berkata kasar kepada Bunda. Marah-marah, karena ayah sedang berkecamuk tadi siang. Kejadian itu akan membekas selalu di ayah. Tapi marilah kita saling memaafkan dan saling memperbaiki diri masing-masing, agar keluarga ini rukun dan damai. Akhirnya mereka berpelukan deh. Alhamdulillah permasalahan kalian sudah selesai, tapi ini masih 50%-nya. Masih ada 50% sisanya yang menanti kalian dan tidak bisa diselesaikan saat ini juga. Sukirman dan Rika tidak akan tinggal diam melihat kalian akur. Saran Abah secepatnya pindah dari pabrik. Neng terima saja penawaran dari pabrik baru supaya Neng tidak terus-menerus bertemu mereka. Iya, Bah, Rara akan turuti nasihat Abah. Tapi Rara tidak segampang itu resign, karena tanggung jawab Rara besar di sana, dan bos Rara belum pulang dari Cina. Rara akan berusaha menghubungi bos Rara secepatnya dan habis itu resign, Bah. Dari sini, Mas Sabar gak lupa minta suatu pegangan karena keinget omongannya Mbak Rara nih, atau minimal amalan lah untuk membantu melindungi istrinya saat masih bekerja di pabrik itu. Soalnya pasti Mbak Rara kan bakal terusan ketemu sama Rika dan Sukirman, dan gak mungkin kan tiba-tiba si Rara ini jauhin Rika, soalnya mereka ini sebelumnya bener-bener deket dan sebesti itu. Sebenarnya cerita setelah ini panjang banget guys, tapi kalau kalian mau versi detailnya bisa aku buatin part 2 ya, cuma aku nunggu nih, tergantung respon kalian aja, kalau rame aku lanjutin. Pokoknya di part ini aku bahas aja inti-intinya, yang penting ceritanya sampai ending ya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, Abah melakukan mediasi terhadap Rara yang tentunya ditemani oleh Mas Sabar di sebelahnya. Mbak Rara disuruh duduk bersila sambil memejamkan mata. Abah pun memberi air minum sembari dibaca-bacai doa. Gak lama kemudian Mas Sabar ngeliat istrinya itu duduk bersila seperti posisi tadi, tapi melayang guys sekitar 1 jengkal dari alas. Bener-bener melayang dan di depan matanya Mas Sabar. Menurut Mas Sabar, itu kali pertama dia ngelihat orang layang langsung dan itu di depan matanya. Kagetnya bukan main, tapi itulah kekuatan Abah. Dia cuma bisa yakin kalau semua ini Abah lakukan demi kesembuhan sang istri. Gak lama Abah memanggil nama Mas Sabar. Mas, mau bantu istri Mas? Apapun untuk kesembuhan istri saya, Bah. Ya sudah,
Sekarang temui Soleh, salah satu santri Abah di pondokan kecil belakang rumah. Ajak dia menemani mencari daun bambu yang bergoyang sendirian di kebun Abah. Abah lihat daun itu tingginya sejajar dengan Mas Sabar. Kalau daunnya sudah ketemu, jangan lupa diambil dengan tangan kanan sembari membaca basmalah. Satu lagi, jangan pernah berbalik arah, memutar badan apapun yang terjadi. Dan jangan pernah menoleh ke atas. Ingat pesan Abah ya. Baik, Bah, saya ingat selalu. Sebenarnya Mas Sabar ini agak deg-degan ya guys nerima misi ini karena dia tahu sesuatu yang dihadapi oleh istrinya ini kan berbau mistik dan pastinya misi yang dikasih Abah ke Mas Sabar ini bukan misi biasa. Jadi jarak antara kebun Abah ke rumah pondok ini emang agak jauh ya, sekitar 10 menit berjalan kaki, bahkan lebih jauh dari letak kontrakan sama pabriknya Mbak Rara loh. Lumayan banget buat ukuran kebun dalam rumah. Itu pun kebunnya gak langsung menempel belakang rumah guys. Jadi sebelum menuju rumah, ada jalanan kecil setapak yang memang dibangun Abah khusus untuk jalur menuju kebun. Dan itu pun dikasih penerangan lampu seadanya. Sisanya di kebun bener-bener gelap. Cuma ada cahaya bulan yang membantu si Mas sama Soleh ini. Kalian bisa bayangin lah, malam-malam di kebun yang bener-bener ujung, jauh dari warga, cuma ditemenin bocah berusia 13 tahun dan harus nyari satu daun bambu yang gerak sendiri di kebun segitu luasnya dan gelapnya. Kalian tahu kan, kalau daun bergerak sendiri di mana yang lain gak gerak, gak kena angin, berarti... Akankah si Soleh dan si Mas ini aman-aman saja di dalam sana? Tentunya tidak. Kalian ingatkan pesan Abah tadi guys. 1. Apapun yang terjadi jangan putar balik ya. 2. Jangan lihat ke atas. 3. Fokus ke daun bambu yang tingginya sejajar dengan tubuh Mas Sabar. 4. Ambil daun tersebut menggunakan tangan kanan sambil membaca basmalah. Nah, karena kebun Abah ini luas, mereka memutuskan untuk mencari daun tersebut dengan cara memencar. Sabar udah ngejelasin 4 poin di atas sama Soleh nih guys, sebelum mereka benar-benar berpisah. Tapi di tengah perjalanan, Mas Sabar ini inget, dia ngomongnya ke Soleh cuma daun bambu yang tingginya sejajar dengan tubuh. Dia lupa kalau ngomongnya sejajar dengan tubuhnya sendiri. Sedangkan tinggi dia sama Soleh itu berjarak antara pundak sama kepala. Jadi tingginya Soleh ini sepundaknya Sabar ya guys. Emang agak-agak bodoh gini sih abang. Maaf ya bang, bercanda bang. Terus dia mikir kalau Soleh kedapatan daun bambu yang gerak sendiri tapi tingginya gak sejajar, otomatis Soleh ketika ngambil daun kan pasti agak dongak gini kan guys. Iya kan? Wah berabe. Berarti dia bakalan ngelanggar satu hal lagi yang Abah bener-bener pantang. Akhirnya si Mas Sabar pun puter balik karena dia merasa salah ngasih tahu Soleh sedetail mungkin sebelum mereka berpisah terlalu jauh nih. Nah tapi si Sabar lupa akan satu poin lagi guys. Kan si Abah bilang gak boleh puter balik apapun yang terjadi. Dan kalian tahu apa? Ada pocong guys di belakang badan Mas Sabar. Mas Sabar seketika langsung balik muka ke arah semula, dia gak jadi puter balik guys. Dan di situ dia mematung, gak bisa melangkahkan kaki, gak bisa bersuara, bahkan dia pengen teriak manggil Soleh tapi mulutnya ini kaku. Jadi dia sekitar beberapa waktu itu mematung, di belakangnya itu tepat ada pocica guys. Deg-degan banget yang Mas Sabar rasakan saat itu. Dia tuh takut tiba-tiba pocongnya itu teleport ke depan mukanya atau dia tuh tiba-tiba bersuara. Itu gimana coba? Dan saat mikirin hal-hal yang aneh-aneh, tiba-tiba kedengar suara langkah kaki dari arah depan Mas Sabar dan itu bener-bener bikin Mas Sabar merinding parah. Tapi ternyata itu langkah kaki si Soleh guys. Tahu hal itu Mas Sabar rasanya bener-bener lega banget. Soleh yang dapetin Mas Sabar ini lagi terpatung gak ngapa-ngapain, diri lurus saja. Dia pun tanya, "Loh, ngapain diem aja di situ?" Karena dia ngelihat respon si Soleh ini kayak biasa aja, dia Mas Sabar ini mikirnya, berarti pocica di belakangnya udah pergi dong. Orang si Soleh juga gak kaget atau gak gitu ya guys. Dan si Soleh pun malah ngomong begini, "Ayo balik, ini daunnya udah Soleh temuin." "Wah hebat kamu Leh, makasih banyak ya, Mas jadi ngerepotin."
Gak apa-apa lah, gak ngerepotin kok. Ini juga tugas dari Abah. Seneng dong si Mas Sabar ini gak perlu nyari-nyari lagi dan si Soleh pun udah bekerja beres semuanya tinggal balik aja guys. Dan pas si Sabar puter balik, jreng! Ternyata si Pocica itu masih ada dong dan dia pun teriak tapi respon si Soleh ini malah begini guys. Udah gak apa-apa, udah biasa begituan mah. Ayo kita ditunggu Abah. Wah, malu kali lah bang, kau sama anak kecil bang. Mas Sabar yang tahu Pocicanya ini masih di belakangnya, dia udah gak ngirauin lah. Yang penting dia udah ada temennya sekarang. Soleh pun mimpin perjalanan, jadi Soleh di depan ya guys. Dan kalian ingatkan, larangan Abah apalagi coba. Dilarang menoleh ke atas. Karena larangan itu dibuat untuk dilanggar dan larangan merupakan suatu perintah, kejadianlah hal seperti ini. Saat berjalan di belakang Soleh, Mas Sabar ini merasa kayak ada angin yang lewat tapi cuma muter di kepalanya, gak ngenain tubuhnya. Terus ada sentuhan halus di pundak kanan sama kirinya mengikuti langkah kaki Mas Sabar. Akhirnya Mas Sabar pun tidak menjadi sabar lagi. Dia mendongak ke atas dan keluar. Dia face to face dong sama Kunti guys. Kunti lanak yang katanya matanya itu semuanya putih. Cuma pupilnya aja yang hitam persis kayak orang pakai softland hantu. Ada beberapa luka dan darah yang mengalir di tangan dan mulutnya. Sontak si Mas ini kaget dong. Dan ketika dia hendak menyusul langkah si Soleh, dari arah kirinya Mas Sabar ini ada angin yang katanya itu kenceng banget gak masuk akal. Karena hal itu, Mas Soleh pun otomatis, kok jadi Mas Soleh ya, Mas Sabar guys, sorry. Ketika tahu ada angin kenceng dari arah kiri, si Mas Sabar pun noleh dong. Dan kalian tahu apa? Berjajar pohon pisang, yang banyak banget pohon pisang di sana, dan ada sekitar 4-5 pocong menatap Mas Sabar langsung. Si Mas Sabar bener-bener ketakutan lari nabrak si Soleh. Sampai si Soleh ini sedikit kesel. Ada apa sih, sampai nabrak-nabrak? Leh, ada pocong, Leh. Di sana, Leh. Di atas Mas ada kuntilanak. Dengar itu, si Soleh langsung ngambil tanah, dia pegang pakai tangan langsung, dibaca-bacai doa, dan dilempar ke arah depan Soleh. Gak tahu ada apa, si Sabar gak bisa lihat apa-apa guys. Pokok suasana saat itu langsung tenang. Ayo kita masih perlu jalan 5 menit lagi buat keluar dari kebun Abah. Nah, tenang sebentar, gangguan demi gangguan makin kuat guys. Waktu mereka ini OTW keluar kebun, sampai di gerbang kebun mereka ketemu sosok cantik pakai kemben batik yang katanya Mas Sabar ini sedikit ketat. Cantik dan seksi pokok gambarannya Mas Sabar ya, tapi kulitnya pucet parah, tanda gak ada aliran darah sama sekali di tubuhnya. Tapi cewek itu ngeluarin senyuman freak gitu loh ke mereka berdua, bikin image cantiknya ini luntur. Jadi senyumnya itu gini. Dan untuk pertama kali si Soleh ini ketakutan guys, setelah dia ngadepin pocong dan kuntilanak tuh santai, tapi lihat cewek yang justru cantik ini dia malah ketakutan. Mereka ini sempet dihadang buat keluar nih sama si cantik ini, tapi aku singkat aja ya, pokok intinya mereka bisa keluar ya pastinya dengan perjuangan lah. Balik ke pondok dengan keadaan daun yang sudah dikantongi sama Mas Sabar, ternyata di sana si Sabar ngeliat Mbak Rara ini masih melayang dan Abah langsung meminta daun tersebut. Ceritanya sampai poin ini sebenarnya panjang, karena Mbak Rara ngalamin hal mistik saat prosesi tersebut, tapi aku simpulkan aja ya di titik ini. Setelah dibacai doa sama si Abah dan si Mas Soleh ini juga dikasih amalan untuk terus dibaca terus saat prosesi penyembuhan, akhirnya Mbak Rara ini bisa kembali membuka mata dan langsung memeluk suaminya guys. Nah sebenarnya ada 2 kejadian. Tadi kan Mas Sabar sama si Soleh di kebun. Lah sedangkan Mbak Rara ini punya kejadian mistik yang sebenarnya terhubung sama kejadian si Soleh sama si Mas Sabar. Tapi sekali lagi kalau aku jelasin terlalu panjang durasinya. Intinya setelah kejadian malam itu mereka pun diberi amalan dan nasihat sama Abah. Dan sehabis subuh mereka balik menuju Tangerang karena Mas Sabar langsung kerja dong, kuat banget dia. Kalau Mbak Rara sendiri masih libur, dia kan memang ngambil cuti 2 hari ya. Jadi tugas hari Selasa itu Mbak Rara cuma harus ke Balaraja buat interview.
Dan sewaktu datang ke kontrakan itu guys, Mas Sabar ini cerita kalau banyak banget mata yang menatap mereka tuh sambil bertanya-tanya gitu loh. Curiga, menerka-nerka apa nih yang terjadi dan habis dari mana mereka semalaman gak tidur di rumah. Tapi setelah hari itu, ceritanya diputus sampai sini sama Mas Sabar. Mas Sabar hanya cerita banyak banget hal mistik yang mereka alami setelah kejadian di rumah Abah. Tapi mereka memaklumi itu semua karena pelet yang ditanam di tubuh Rara kan pastinya gak bisa langsung dihilangkan. Untuk masalah pekerjaan, Mas Sabar juga gak bahas nih di Kaskus guys, gimana nasibnya. Terus si Mbak Rara jadi di Balaraja apa enggak, kontrakannya gimana, PP-nya gimana, gak dibahas. Mungkin istrinya harus beli motor baru sih biar bisa PP. Gak tahu lagi sih kalau kendalanya ternyata Mbak Rara ini gak bisa nyetir motor. Kalau itu gawat ya. Jalan satu-satunya ya mereka harus LDR-an pindah, pisah kontrakan. Tapi kalau kayak gini kasihan dong Mbak Rara yang lagi sakit dan struggling buat penyembuhan malah ditinggal sendirian. Oke lah guys, dari sini ceritanya berakhir. Kalau kalian mau cerita versi lanjutnya, versi detailnya, apa yang dialami Mbak Rara saat prosesi, kalian bisa komen di bawah ya, dan insya Allah aku buatin. Hikmah dari cerita di atas banyak banget, terutama untuk para pasutri di luar sana yang sedang diuji rumah tangganya. Semoga kalian bisa bercermin kepada kisah Mbak Rara dan suami, kalau kebersamaan itu benar-benar penting, menjaga keharmonisan dan perhatian terhadap pasangan itu juga hal penting guys. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Rara dan Mas Sabar yang belum diketahui nama aslinya sudah membagikan kisah menarik dengan penjelasan yang rinci dan kalimat yang mudah dicerna juga. Aku salut sama pembahasan kalian, pembawaan kalian yang selalu mementingkan sudut pandang pendengar cerita kalian. Keren pol buat kalian. Semoga kalian selalu bahagia dalam perlindungan Tuhan dan romantis selalu, langgeng selalu ya. Semoga si Dedek juga segera mempunyai adik baru. Untuk channel Devi Bot juga semoga segera dicintai banyak orang. Amin. Sampai bertemu di next cerita guys. Bye-bye.